Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dari peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Sanas Tairus akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Singa imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Peternakan sapi sering mendapat sorotan dari aktivis lingkungan hidup karena metana yang dihasilkan terutama oleh peternakan sapi secara industrial menjadi sumber besar gas rumah kaca. Tapi di Texas, sejumlah peternak berupaya menggalakkan peternakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsumsi daging sapi sudah menjadi tradisi di Texas, negara bagian yang identik dengan peternakan dan cowboy. What happens when people are sick or people are hurt or someone passes away in the family? What do? Across any culture, right? We eat, we share food, being able to draw and create and show what smoke and fire and what barbecue means. Sejumlah peternak sapi di Texas kini kembali ke sistem beternak regeneratif yang tak mengurung sapi di dalam kandang dan memberi pakan buatan guna mempercepat pengemukan
Yang dilakukan adalah mengembalakan sapi di padang rumput di area mereka sendiri. People say cows are bad, right? Well, they're absolutely correct that cattle raised the way that we've been raising them the last 100 years is terrible for the environment. Hobbs adalah pemilik peternakan Fire and Salt di bagian timur Texas. Ia dulunya beternak sapi di Oregon di pantai barat Amerika. Dengan metode regeneratif, setiap hari sapi dibawanya ke lokasi yang berbeda. By moving the cattle the way that I do, we graze virtually all the forage off, and then we have these great long rest periods where the grass grows and it's feeding the soil biology. Metode yang sama diterapkan di G-Bar-C Ranch, sebuah peternakan di Texas Utara, seluas sekitar 1.200 hektar. The cattle graze across the landscape. They invigorate the grasses to produce more biomass. In turn, those grasses sequester carbon into the soil to be locked permanently into the soil. Menurut Meredith, ia terilhami untuk memulai peternakan ramah lingkungan ini demi masa depan putranya. Their initial modeling suggests that the way that we operate our ranch sequesters a net 2,500 tons of CO2 annually. So after you account for methane, fuel use, the grazing impact of our cattle, everything that is an emission on our ranch, including cow burps, the way we do things takes 551 cars off the road every single year. Para peternak regeneratif yakin ada cara untuk mempertahankan peternakan sapi yang berkelanjutan dan minim jejak karbon. Konsumsi daging sapi sempat memuncak di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Tapi posisinya kemudian tersalip oleh daging ayam yang saat ini menjadi daging favorit bagi konsumen di Amerika Serikat. Tapi tetap saja peternakan sapi, terutama bila dilaksanakan secara industrial, terus mengundang sorotan karena dampak lingkungannya yang besar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Penjualan secara daring di Afrika masih terbatas di wilayah perkotaan akibat kurang efektifnya sistem alamat dan masih banyak warga yang tidak punya rekening bank. Karena itu sebuah perusahaan menawarkan solusi kecerdasan buatan AI agar usaha kecil bisa memperluas pasar ke lebih banyak orang. Domain Foods adalah bisnis jasa boga di Ghana yang terinspirasi kue tradisional yang disebut bofrot. Dengan penambahan topping khusus pada donat buatan rumahan ini, menurut CEO-nya, mereka membantu pelanggannya merayakan kehidupan dan kasih sayang. We want to help people celebrate birthdays, special occasions, anniversaries. I miss you days, I love you days, any day, any of life's moments that you want to celebrate. Setelah 8 tahun beroperasi, Domain Foods memiliki lebih dari 100.000 pelanggan di seluruh ibu kota Ghana yang sebagian besar bergantung pada layanan pesan antar untuk memberi kejutan kepada orang yang mereka cintai. Tapi banyak pelanggannya tidak punya alamat resmi. Ini masalah yang umum terjadi di benua Afrika. Beberapa juga tidak memiliki rekening bank sehingga mempersulit pembayaran. Menurut Francis, tantangan seperti ini menghambat bisnisnya, terutama pada saat-saat sibuk. Tapi kini ia terbantu peralatan kecerdasan buatan yang disebut Chatbots Africa dari perusahaan M-Notify yang berbasis di Accra. The chatbot is able to take the order, is able to remember all the details, and then it's able to also give them the payment link. They confirm they receive the payment. And the chatbot is able to confirm the payment and then tell us that this customer has paid, this customer has not paid, this customer wants to pay cash on delivery. All those details are taken care of and it's very seamless. Pelanggan menggunakan alat AI ini untuk melakukan pemesanan serta pembayaran melalui sistem pembayaran lokal seperti uang elektronik dan berbagi lokasi untuk pengantaran. AI kemudian menerjemahkannya ke sebuah SMS ke pemilik usaha dan perusahaan pengantaran. Menurut Francis, bisnisnya meningkat 25% berkat Chatbots Africa.
CEO M-Notify Ronald Tago mengatakan alat ini mudah digunakan oleh usaha kecil. We have the web portal where without having any IT skills, just go create an account and you connect that to a phone number which is connected on WhatsApp or to your Instagram page or your Facebook page and upload your products. Then once you are done, is the end. Ronald sedang mengembangkan lagi alat bantu AI untuk menjembatani kesenjangan e-commerce seperti pengenalan suara bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. So imagine a seller on the market who doesn't read and write. They are still able to sell their tomatoes and vegetables to other customers who also do not read and write, all with the power of voice. Para ahli e-commerce mengatakan pengenalan kecerdasan buatan atau AI ke pasar akan membantu meningkatkan penjualan dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi warga marginal di benua Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, banyak orang pernah mengalami naik pesawat dan selamat sampai tujuan. Tapi bagasi ternyata belum sampai. Bahkan ada yang sampai kehilangan bagasi tersebut. Di Australia, ada sebuah toko yang kerjasama dengan bandara dan maskapai untuk memproses bagasi yang akhirnya terpisah selamanya dari pemiliknya. Salah satu atraksi utama bagi kota kecil Scottsboro di negara bagian Alabama adalah sebuah toko. Sesuai barang yang dijual, nama toko adalah Unclaimed Baggage, alias bagasi yang tidak diklaim penumpang pesawat. You never know what you're going to find when you come to unclaimed baggage. I think it feels a little bit like shopping through someone else's closet. I think the thrill of the hunt is really cool. You know, digging for these treasures. It kind of feels like an archaeological dig, even for our shoppers, and not to mention the deals. We price things usually 30 to 80% off retail value. And so things that you don't find discounted ever, you find discounted here. Diperkirakan sekitar 1 juta orang mengunjungi toko ini setiap tahunnya. Ada yang untuk pertama kalinya, dan yang lain seperti Susan dari Orlando, negara bagian Florida ini adalah pelanggan tetap. Sometime in the 90s, my mother-in-law who lives in Oak Ridge, Tennessee, said there's this really cool place, and you who likes antique jewelry, who likes estate sales, let's go to this place and get some kid clothes. So we came over here and spent about 6 hours. And it was like, oh my gosh, we went home and told everybody in Orlando. Di sini pun Susan menemukan banyak barang berharga. One year I got a Tiffany bracelet, and it was just a little silver bracelet. I was in Seattle, and a lady said, oh my God, you have a retro Tiffany or whatever it was. 2 years later, I come in here and there's 2 Tiffany's just like that, and they're very inexpensive and they're sterling silver. So I get them for my daughter. They're now worth a lot of money, and it was just a neat find. Toko yang didirikan tahun 1970-an ini hanya bisa menjual sekitar sepertiga isi bagasi yang tidak diklaim. Sebagian besar barang disumbangkan ke lembaga amal atau didaur ulang. Items that get lost most are things like books, coats, headphones, water bottles. Oh my goodness, at the water bottles that come through here any given month. And what's really cool is we're only able to sell a little bit of those things, and so we're able to donate those to some amazing charities. It's also interesting to note how many medical items that get lost, like wheelchairs, walkers, canes, crutches. There's no way we could sell those all, and so nor would we want to. So we donate those to some amazing charities. Barang yang dijual di toko ini adalah dari bagasi yang tidak diklaim paling sedikit 90 hari. Kehilangan bagasi saat bepergian mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para penumpang pesawat. Tapi data dari Departemen Transportasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam setahun tak sampai 1% bagasi dalam penerbangan domestik akhirnya hilang. Menurut Unclaimed Baggage, bahkan sekitar 99,5% bagasi selalu bisa dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Berita selanjutnya, sejumlah perusahaan di Kenya termasuk usaha penerbitan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan AI
untuk menekan biaya produksi dan iklan. Tren ini membuat sejumlah ilustrator dan biro iklan cemas kehilangan pendapatan karena AI bisa mengambil alih pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost. Because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving, the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, kepala kreatif di Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that. People need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata. Dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Menurut Pusat Riset Periklanan Dunia, belanja sektor periklanan di Afrika turun 11,6% tahun lalu. Dan ini menjadi indikasi kemungkinan peningkatan penggunaan AI. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Data industri musik menunjukkan sekitar 85% konsumen Australia kini menikmati musik lewat layanan streaming. Dan hanya sedikit yang menikmati dalam format fisik yang dimiliki sendiri. Tapi format fisik tak sepenuhnya mati. Bahkan penjualannya tumbuh, yakni salah satu format asal piringan hitam Pinyil. Dua pemilik toko piringan hitam, Josie Records di Dallas, negara bagian Texas, masih ingat saat penjualan mereka mulai lesu. Ini terjadi sekitar tahun 2000-an awal. The record stores were floundering. And this was peak digital download and Apple iTunes and stuff like that. So just the hardcore vinyl buyers were left buying at record stores. So there was few record stores left. There was a dwindling business model. Tapi belakangan musik dalam format fisik, terutama piringan hitam vinyl, melakukan comeback. For us, records have never gone out of style. We started collecting records in our teens, so that would have been in the 80s, and it just never left for us. But there are whole generations that grew up without vinyl. They grew up with just downloads. So there is a whole generation that didn't see that, but are coming back to it now to see that you get more of a tactile experience. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat, selama 2023, penjualan piringan hitam tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut asosiasi yang sama, penjualan piringan hitam telah meningkat 17 tahun berturut-turut dan baru-baru ini menyalip penjualan CD. Bahkan saat ini penjualan vinyl mencakup sekitar 71% penjualan musik dalam format fisik.
Album yang bisa dipegang dan dinikmati selayaknya buku fisik, inilah yang menurut pemilik toko musik hilang dengan digitalisasi lagu. It's a physical thing that you can collect, and there's a sort of collector gene in a lot of people, and so people do like to have something that they can display on their wall, like a sort of library, which you can't really do with an MP3 or downloads or anything like that. For me personally, I like having the physical thing. If it's an artist I really like, I like being able to see the liner notes, all the stuff that actually comes with the physical release. I also like supporting an artist if I really like them. Para penggemar vinyl menikmati musik secara tradisional, juga mirip membaca buku secara urut. It's just a nice ritual to actually put it on, listen through a whole record. I feel like nowadays the process and ritual of listening through an album all the way through is kind of lost with streaming. You just put it on a playlist and shuffle. And the artist intended for it to be listened to as a sort of 20-odd minute piece of music with the tracks in a specific order. So I always like to think, well, you wouldn't take a DVD and watch each chapter out of order. Penjualan piringan hitam juga tak lepas dari efek Taylor Swift. Karena bintang pop peraih Grammy tersebut juga selalu menerbitkan musiknya dalam bentuk vinyl dengan beragam fitur khusus yang digemari para Swifties. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Sesana Skyrus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.